Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita sudah menginjak 10 hari terakhir Ramadan. Ini adalah grand final Ramadan kita semua. Maka berbanyaklah kita untuk istighfar, untuk menghapus dosa-dosa kita. Banyaklah kita beristighfar, berdzikrullah kepada Allah. Ala bidzikrullahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir, maka hati menjadi tenang dan hati menjadi tenang untuk selalu bisa beribadah kepada Allah. Karena apa? Ketika kita tidak beristighfar kepada Allah, 10 hari itu adalah godaan-godaan yang luar biasa. Biasanya orang disibukkan dengan kegiatan duniawi, berdagang, belanja, dan sebagainya. Untuk itulah, ketika berbanyak istighfar, itu akan menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita semua tetap bisa bersemangat untuk tarawih, untuk tadarus, dan untuk ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada uswah kita, Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, marilah Ramadan tahun ini, Ramadan yang sangat mulia ini, walaupun kita penuh dengan ujian, tetapi kita tetap bersemangat untuk meraih kebahagiaan, bukan cuma kebahagiaan dunia, tetapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita untuk meraih kebahagiaan dunia ini dan kebahagiaan akhirat ini? Yang pertama adalah dengan selalu bersyukur. Yang pertama adalah qalbun syakirun. Apa itu qalbun syakirun? Yaitu hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kalian kufur, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Maka teman-teman semua, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah agar Ramadan ini kita sangat bermanfaat. Dan Ramadan ini akan membawakan kita kebahagiaan bukan cuma di bulan suci ini, tetapi setelah Ramadan berakhir, setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Maka kita akan tetap selalu bersyukur kepada Allah dan kita akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah al-aswaju sholihah. Apa itu al-aswaju sholihah? Yaitu pasangan hidup yang sholih dan sholihah. Ketika kita memiliki pasangan hidup yang sholih dan sholihah, keluarga kita akan semakin bahagia, akan selalu mengingatkan antara suami dan istri, saling mengingatkan untuk ibadah. Suami ketika bangun duluan akan membangunkan istri untuk umi sahur, ayo sahur. Akan saling mengingatkan untuk ibadah, mengingatkan untuk tarawih bersama, tadarus bersama, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sehingga terciptalah keluarga yang bahagia, anak-anak yang sholih dan sholihah. Itu adalah kunci kebahagiaan yang kedua. Untuk yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah al-auladul abror, yaitu doa anak yang sholih. Doa anak yang sholih itu adalah dijamin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak-anak kita diajarkan untuk selalu mendoakan orang tua setelah sholat, apalagi di saat Ramadan ini, ketika saat berbuka dan saat kita sahur itu adalah saat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Maka ajarkanlah anak-anak kita untuk selalu mendoakan orang tuanya, mendoakan saudaranya, bahkan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Maka saya sendiri mengajarkan bahwa ketika anak-anak berbuka, untuk selalu mengingatkan berdoa. Ketika sudah membatalkan puasa, berdoa, lalu kita berdoa untuk kedua orang tua kita, berdoa untuk saudara kita. Maka itulah doa anak-anak yang soleh. Apalagi di saat bulan suci Ramadan ini akan Allah kabulkan. Itulah janji Allah. Yang keempat adalah al-bai'atu sholihah, yaitu Rasulullah SAW selalu mengajurkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang sholih dan sholihah. Kenapa Allah dan Rasulnya menganjurkan seperti itu? Karena ketika kita bergaul dengan orang sholih dan sholihah, kita akan terbawa
Sebagaimana ketika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikut tercium bau wanginya. Ketika kita bergaul dengan orang pandai besi, maka kita akan terciprat apinya. Itulah. Maka bergaul dengan orang-orang yang solih, memiliki sahabat yang solih dan solihah, maka akan selalu mengingatkan untuk kebaikan. Ketika kita salah, sahabat kita menegur kita, itulah sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang besok akan bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Yang kelima adalah al-malul halal. Apa itu al-malul halal? Bukan banyaknya harta yang kita miliki, bukan berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi apakah harta selama ini yang kita miliki dari harta yang halal ataupun harta yang haram. Berbahagialah orang-orang yang teliti dalam mendapatkan hartanya. Apakah selama ini harta yang saya miliki, harta yang saya nikmati untuk memberi nafkah kepada anak-anak, memberi makan kepada anak-anak kita, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram? Itulah, karena ketika kita menikmati harta yang halal, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang, hati kita akan tentram dan tenang. Sebagaimana seorang pedagang harus menjadi pedagang yang jujur, menjadi seorang pegawai harus menjadi pegawai yang jujur, jangan sampai kita menikmati harta yang tidak halal. Itulah al-malul halal. Yang keenam adalah tafaqquh fidin. Apa itu tafaqquh fidin? Belajar ilmu agama. Apalagi di saat seperti ini, kita sedang mengalami yang namanya COVID-19, kita tidak bisa untuk berdekatan, taklim bersama. Kita sudah berkurang, maka kita tetap tafaqquh fidin, belajar ilmu agama. Dari mana caranya kita belajar ilmu agama? Dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak membaca buku, dengan banyak menonton mungkin pengajian dari online, dari YouTube, dari Instagram, ataupun dari yang lainnya. Itulah, tetap belajar ilmu agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa kewajiban seorang muslimin dan muslimat adalah menuntut ilmu. Maka walaupun kita sedang dalam keadaan seperti ini, kita tetap menuntut ilmu di rumah maupun dimanapun dengan tetap membaca. Dengan tetap membaca Al-Quran, kita tetap menonton dari YouTube ataupun dari Instagram ataupun dari pengajian-pengajian yang lain. Yang ketujuh adalah umur yang barokah. Apa itu umur yang barokah? Umur yang barokah adalah umur yang diridhoi Allah. Ketika bertambah usia kita, bertambah umur kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Setiap detiknya kita lakukan dengan perbuatan amal soleh. Itulah umur yang barokah. Bukan malah umur yang semakin bertambah usianya, kita semakin jauh kepada Allah. Na'udzubillahi min dalik. Umur yang barokah adalah umur yang selalu dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, takut kepada Allah karena kita akan kembali kepada Allah. Itulah umur yang barokah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Astaghfirullahaladzim. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.